Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, yang nomor 4, saudara kita yang nomor 4 ini adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang suci, nafsu yang selalu rajin beribadah, rajin bertaubat, rajin bersyukur kepada Allah, rajin selalu berbuat yang terbaik. Ini nafsul mutmainnah. Ini nafsu suci yang ada di diri kita. Ini namanya malaikat. Baru malaikat tuh. Hah? Baru malaikat. Malaikat. Jadi kalau baru tenang happy itu baru malaikat. Malaikat. Tapi kan Buya bisa turun juga. Kadang tenang ternyata kayak turun. Iya turun ya. Ya, mutmainnah. Mana Karena ya? belum ada tingkat lagi kan. Iya. Ya, yo nafsul baru naik ke dia kalau dia. Iya. Yang kelima, mardia kan baru surga. Nah, jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah idhi rabbika riyatan rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Allah memanggil. Jadi yang dipanggil Allah ke surga itu bukan orang yang maksiat, bukan orang yang ibadah, Kasih nama itu. tapi adalah orang yang bernafsu mutmainnah. Itu dipanggil ke surga oleh Allah. Dan tidak boleh masuk surga separuh-separuh. Jangan sampai separuh badan di neraka, separuh badan di surga. Salah itu. Berarti tidak kafah namanya. Masuklah ke dalam surgaku secara kafah, keseluruhan. Artinya kadang-kadang kita ibadah, kadang tidak. Kadang maksiat, kadang kebaik. Itu namanya tidak kafah namanya. Maka kembali kepada nafsu yang nomor 4 ini adalah mutmainnah. Ini malaikat. Siapa orang rajin beribadah dengan tulus, rajin berdakwah dengan tulus, rajin mensyiarkan Islam, rajin menolong sesama, rajin berbuat yang terbaik kepada siapapun, itu adalah malaikat. Artinya tidak ada malaikat, yang ada manusia. Maka jadilah manusia kemalaikatan, atau jadilah manusia malaikat daripada menjadi manusia setan. Itu punya ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi 4 persoalan inilah menjadi perjalanan hidup kita. Makanya tidak sedikit manusia yang terjumus kepada jurang jahanam. Tidak sedikit manusia yang hancur, berantakan hidupnya. Karena apa? 3 melawan 1. 3 lawan 1. Perang 1 lawan 3. Ya. Maka katanya Rasulullah, siapa orang yang bisa melawan 3 ini, mengalahkan yang 3, maka dia jadi kekasih Allah. Dia akan menjadi ahli penduduk surga. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempertajam diri untuk selalu berada di nafsu mutmainnah. Jangan pernah malas ibadah. Jangan pernah untuk berbuat yang terbaik. Nah, berikutnya, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, kita kembali akan bicara sekilas tentang rahasia isi dunia. Apakah sudah kita mengetahui dunia ini apa? Apakah isi dunia ini? Pernahkah kita berpikir yang telah terjadi di zaman masa lalu, zaman dahulu sampai sekarang, terjadi di Aceh, terjadi tsunami, gempa tsunami. Ya, dunia ini ada 3 isinya. Ini perlu kita ketahui. Rahasia isi dunia ada 3. Ini yang membuat orang yang berantakan juga. Pertama, isi dunia adalah sampah belaka, Bu ya. Sampah. Jadi manusia ini sampah. Bukan. Manusia ini ada 1 sampah, ada 2 WC, ada 3 bangkai. Dunia ini sampah, WC, dan bangkai. Apa yang pertama dikatakan sampah? Mobil mewah, Sampah. harga 2M, itu sampah. Besi tua. Tapi Tuhan. Dituhankan. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim itu arca. Arca. Arca itu berarti salah satu patung. Namanya R3. Patung yang disembah-sembah. Sekarang Lamborghini gitu kan. Sekarang patungnya berubah, Bu ya. Patungnya berubah menjadi rumah mewah, menjadi menjadi mobil mewah. Lamborghini. Aku ngeliat di YouTube itu mobil Lamborghini numpuk aja. Nah, itulah, kita tidak dilarang untuk memperkaya diri. Tidak melarang kita untuk membangun rumah yang mewah. Dianjurkan oleh Rasulullah. Maka Allah itu mencintai kepada yang indah-indah.
Karena Allahul Jamil, Allah Maha Indah. Kalau punya rumah nanti dibagusin, diperindah, apalagi bangun masjid. Jangan asal-asalan. Bangunlah masjid yang tidak ada seindah masjid di dunia ini. Begitu Bu ya. Tapi sekarang bangun rupa seindah mungkin, lupa masjidnya. Ini terjadi. Maka kembali kepada masalah dunia ini. Yang pertama sampah. Sampah, apapun yang kita miliki, gedung mewah, istana, semuanya, bahkan masjid pun itu sampah Bu ya. Tapi sampah yang dimuliakan Allah itu di masjid. Sampah yang dimuliakan Allah di pesantren. Sampah yang dimuliakan Allah yang ada di madrasah. Di dalam keadaan yang bersifatnya adalah bermanfaat untuk Allah, bermanfaat untuk agama, bukan untuk poya-poya, tapi untuk pembinaan umat. Tapi sampah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampah ini seperti kantor mewah itu sampah. Ya Bu ya. Jadi perusahaan pabrik itu sampah, semuanya sampah. Nah orang ini tidak mengenal, terhipnotis dengan sampah ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang jahat karena sampah itu. Dia membabi buta karena ingin meraih sampah. Sehingga sampah itu adalah dia dewa-dewakan, dia puji-puji, dia sembah-sembah. Sampah itu. Contohnya punya mobil mewah, harga 1 M. Bangun pagi belum apa-apa, belum uduk, belum mandi, mobilnya sudah dibersihin, dimandiin. Nah, itu tanda orang yang sudah menyembah harta, itu menyembah mobil mewah. Kita tidak dilarang untuk memiliki mobil mewah, rumah mewah, tapi gunakanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di dunia ini, mewah atau tidak mewah, itu adalah sampah Bu ya. Sampah belaka. Tidak ada yang keistimewaan, tidak ada. Mobil mewah tidak istimewa. Misalnya sekarang ada 2 mobil mewah Bu ya. Ada mobil mewah, ada mobil buruan. Tapi mobil buruannya digunakan untuk majelis taklim Bu ya. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan, rajin dibawa turun ke pengajian. Mobil mewahnya taruh di rumah. Tidak diajak pengajian mobil. Berhalai. Itulah yang terjadi. Seharusnya kalau punya mobil mewah, itulah yang bawa itu. Saya itu punya mobil itu mewah. Itulah mewah. Sekali mobil buruan, Mas, tapi kita gunakan di jalan Allah, itulah mobil mewah. Sekali rumah kita, maaf, terbuat dari kayu, bukan dari gedung, tapi digunakan untuk seperti rumah mewah. Rumah mewah, betul. Mewah, mulia rumah ini. Itulah. Maka jangan salah arti dengan dunia ini supaya kita tidak sesat jalan. Tidak sedikit orang yang sudah digilas oleh dunia Bu ya. Tidak sedikit orang yang sudah hancur imannya karena dunia ini, karena mereka tidak mengetahui rahasia dunia, isi dunia. Lah isi dunia ini yang kedua adalah WC. Ya. Sudah kita mengenal isi dunia. Yang pertama adalah sampah belaka. Seluruh di belahan dunia ini adalah sampah. Jadi dunia ini penuh dengan sampah Bu ya. Mobil di jalan itu sampah tuh kalau saya melihat. Rumah, gedung-gedung ini sampah, tidak ada yang mewah di depan saya. Karena nggak bisa dibawa. Iya. Sampah. Nah, itulah persoalannya, bagaimana kita di dalam hidup di dalam sampah ini dapat memanfaatkan sampah itu di jalan Allah. Berarti itulah sebut berhala modern kan? Beda zaman Nabi. Betul. Maka hati-hatilah, waspadalah, jagalah iman kita, jangan sampai kita tertimbun sampah. Jadi kalau kita ke showroom, mobil kita nggak dimanfaatkan, nah itu sampah itu. Kalau tidak dimanfaatkan ibadah ya. Iya. Makanya orang yang punya mobil mewah jangan bangga. Sampah. Bersyukurlah, itu sampah. Itu besi tua. Kalau digunakan untuk ibadah. Ya. Maka jangan salah arti. Rumah mewah yang harganya bangun sekian ratus miliar, bangun rumah, itu sampah. Kalau tidak digunakan untuk ibadah. Ya. Yang kedua adalah WC. WC ini adalah WC pertama ada di perut kita. Perut. WC kedua ada di kamar mandi. Kamar mandi. Nah, apa yang kita makan, seenak apapun makanan kita itu Bu ya, itu adalah salah satu kotoran. Apa yang kita minum itu juga kotoran, tanpa kita sadari. Jadi kita ini makan kotoran Bu ya, tanpa sadar. Maka jangan terlalu banyak makan kotoran. Ya, dia tidak banyak dosa gitu Bu ya. Nah, jadi kotoran inilah
yang namanya apa yang kita makan, apa yang kita minum ini masuk ke WC pertama. Lalu WC pertama ini kalau Allah buka aib kita punya, maka tidak ada orang dekat dengan kita. Karena kita bau busuk. Ya. Makanya mayit manusia itu 3 hari sudah kelihatan busuk. Betul, lebih dari binatang. betul. Jadi ini adalah rahasia dunia. Yang kedua adalah WC. Terus apa yang kita makan, apa yang kita minum, seenak apapun makanan itu, semahal apapun yang kita makan, baliknya menjadi kotoran. WC perut. Iya. Maka inilah yang terjadi. Kalau tidak keluar jadi penyakit. Iya, ini yang terjadi di muka bumi ini. Gara-gara sampah lah orang tega bunuh-membunuh. Ya. Gara-gara WC lah tiga membunuh. Inilah persoalannya, karena mereka tidak mengenal. Yang terakhir adalah bangkai. Bangkai. Diri ini adalah bangkai hidup. Kenapa bangkai hidup ini tidak busuk? Karena masih hidup, masih bersama Allah. Kalau dia sudah mati, jadi bangkai. Tidak lagi. Maka ditakuti. Jadi mayat kita nanti ini akan ditakuti oleh orang. Contohnya ada seorang suami meninggal dunia, ditinggal di rumahnya bersama istri berduaan, tak akan berani tusuk istrinya. Padahal suami tersayang. Setelah mati ditakuti oleh istri. Itu pasti itu. Coba kalau ada orang meninggal suruh berduaan dengan, tak berani dia. Tak berani. Bangkai. Sudah jadi bangkai. Itulah namanya manusia itu bangkai. Oleh karena itu bangkai ini mumpung masih hidup, ajaklah ibadah kepada Allah. Ajaklah bersujud kepada Allah, ajaklah berbuat baik kepada Allah. Karena ini bangkai ini nanti akan membusuk jikalau sudah kita berpisah dengan roh kita. Jasad kita, jasmani kita jikalau berpisah dengan roh, maka manusia berubah menjadi mayat. M-nya menjadi M pertama masa hidup kita adalah manusia, telah meninggal menjadi mayat. Kalau sudah mayat, orang takut semua. Seandainya ada mayat di kampung ini tidak dikubur, maka orang sekampung akan lari semua. Tidak kuat baunya busuk. Itulah isi dunia. Isi dunianya ada 3 yang mendasar. Maka oleh karena itu hati-hati dengan sampah, hati-hati dengan WC, hati-hati dengan bangkai. Artinya sampah-sampah yang ada ini, ayo kita bergunakan di jalan Allah. Jadikanlah sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah sampah ini sarana takwa kita kepada Allah, agar kita selamat dunia akhir. Karena itu semua nanti ditinggalkan, bukan, dan mungkin nyakitin nanti sampah itu. Akan kecewa kita karena sampah. Ternyata apa yang kita puji-puji di dunia ini nyakitin, Bu ya. Akan kecewa dan tidak ikut ke alam kubur. Terus yang kedua, silakan kita makan yang kenyang, makan yang enak boleh. Tapi jika kita sudah kenyang, badan sehat, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah, gunakanlah untuk bertobat kepada Allah, dan gunakanlah untuk bersyukur kepada Allah. Itulah namanya WC yang bermanfaat. Yang WC yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, badan kita ini kalau sakit kita bawa ke rumah sakit, kalau kita perlu diobatin dan lain sebagainya, kalau mandi disabun, Bu ya, disayang-sayang, Bu ya. Padahal ini bangkai. Maka boleh badan ini sehat. Upayakanlah hidup sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, tapi kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita gunakan untuk maksiat. Karena badan ini rahasia diri, badan ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya yang dimuliakan Allah, inilah ternyata rahasia hidup ini. Ada 3 tadi. Mari kita ajak teman-teman kita untuk mengenal sampah. Janganlah kita terlalu dibingungkan oleh sampah. Ada orang sampai stres ingin punya mobil, sampai stres, Bu ya. Ada orang sampai gila ingin punya rumah, stres. Yang nggak punya tambah stres juga. Ya itulah itu. Inilah persoalannya. Ada orang punya mobil stres. Iya, jangan. Yang nggak punya mobil juga tambah stres juga. Maka jangan sampai terpedaya, tertipu dengan kehidupan ini, dengan rahasia dunia ini. Maka oleh karena itu semuanya, marilah kita kembali ke jalan Allah. Kita syukuri apa yang ada. Karena orang yang kaya itu orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang miskin itu orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, mari kita bersama-sama, ini kajian masalah isi dunia.
Mari kita manfaatkan apa yang kita miliki di jalan Allah. Jangan nunggu rumah mewah mau menghormati tamu, ya. Jangan nunggu jadi orang kaya ingin beramal. Jangan nunggu badan sehat ingin ibadah. Kapanpun, dimanapun, saatnya sekarang kita apapun yang ada, gunakanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini katanya Rasulullah najis, Bu ya. Dunia ini racun. Dunia ini adalah bara api. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang memegang dunia, kalau tidak punya ilmunya, pertama dia akan kena najisnya dunia. Maka hati-hatilah jika kita ingin memiliki dunia. Jadi dunia itu bisa bawa najis. Najis. Wudhu. Ya, contohnya Bu ya. Ya kalau kita najis kan Bu ya, ya kan. Orang kan pakai wudhu. Yang dimaksud Tidak Bu ya, mampu, tidak mampu. tidak bisa pakai air. Tidak mampu basuh air. Berarti najis. Bukan lazah. Jadi kata Rasulullah itu dunia ini bisa najis. Najis. Nah, najis di sini saya pahami satu ayat. Ayat. Iya, bukan pakai air ya. Kalau pakai air kan lemak najis mulu. Ternyata yang diomongin Buya ini surat 9 atau ayat 28. Ya, kan? Karena benar kalau dunia ini bisa dikatakan najis. Dikatakan Rasulullah. Saya mau melihat karena Rasulullah ketika pernyataan dengan bahasa dia hadisnya, pernyataan Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, mensekutukan. Maka dunia itu kan berhala-berhala tadi. Jadi berhala-berhala tadi baik sampah yang Tuhan kan tadi kan najis segala tuh, sampah namanya. Terus WC kotoran tuh najis. Terus bangkai kan nggak boleh makan, najis juga. Makanya yang dimaksud oleh Buya tadi, najis di sini bukan dibersihkan dengan air, tapi najis ini adalah musyrik. Makanya Tuhan bilang ketika orang yang musyrik itu najis di ayat ini, maka janganlah mereka mendekati Masjid Haram sesudah tahun ini, karena najis, sedang junub, kan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya itu kan dunia ini bisa jadi najis karena musyrik tadi. Nah ini yang disebut Buya tadi dunia tadi ada sampah, ada WC, ada bangkai itu najis semua. Yang dimaksud Buya itu bukan di bahasa syariatnya itu. Kalau kita jilat anjing itu mudah hapusnya. Kalau kita kotor kena kencing dengan anak kita itu mudah hapusnya. Atau kita tertinjak air, tai kan bisa dihapus dengan air. Tapi yang disampaikan Buya 3 tadi itu nggak bisa dihapus dengan air. Ya kan? Nggak bisa dihapus dengan air, yaitu musyrik. Lebih mencintai berhala-hala, mencintai WC tadi, mencintai bangkai, mencintai sampah lebih daripada Allah. Allah jelaskan juga di surah 9 atau ayat 24 Bu ya. Ini bahaya, disebut orang fasik sebenarnya. 9 surah 9 atau ayat 24 ini katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isi-isi, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Jadi perbuatan itu fasik. Nah orang yang fasik itu Bunda, itu keluar dari fitrahnya Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 59. Ya kan? Ini yang dimaksud bid'ah. Kalau aku ngomong, lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah Allah dengan yang tidak diperintah kepada mereka. Arti perintah Allah itu kamu kuciptakan untuk mengabdi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata pengabdiannya untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya, memewahan. Lalu orang zalim itu mengganti perintah Allah dengan kepentingan mereka sendiri, mengganti perintah kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Yang tadi perintah Allah itu kan
Aku berikan harta agar kau beribadah. Betul. Aku berikan rumah mewah untuk ibadah. Betul. Aku berikan mobil bagus untuk ibadah. Ternyata mau itu menjadi sampah, itu menjadi WC, itu menjadi Bangkai. bangkai. Itu yang Tuhankan. Berhala-berhala model-model Iya, sekarang, iya, Buya. iya, iya. Maka kata Buya tadi, kata Rasulullah tadi, bahwa dunia itu bisa jadi najis. Najis. Musyrik tadi. Iya. Lanjutkan, Buya. Betul. Ini Jadi luar biasa. kenapa dikatakan najis dan bukti najis bagaimana faktanya? Bila ada orang yang panas akalnya, panas perasaannya, panas pemikirannya, tak bisa tidur, saking panasnya. Kalau- Mandi 10 kali masih panas, itulah orang kena Kenapa? najis tadi itu, kotor, Jiwanya. kotor, Maka kotor. maka di surat berapa dia? Iya. Allah mengilhami kepada orang takwa untuk mensucikannya, Iya. dan Allah mengilhami kepada pastikan tadi kotor. Kotor. Iya kan? Jadi kalau sudah kotor ini, Bu ya, kena najis dunia, maka mereka itu baca Quran tidak lagi nyambung, sholat tidak nyambung, Putus. ibadah tidak nyambung karena kotor, najis. Iya. Najis mukalaza, junub namanya. Itu Hah? persoalan junub namanya. Junub mendampingkan Tuhan. Iya. Kalau junub soal wudhu air tadi gampang. Iya. Kayak junub yang kata Iya, Buya iya. tadi. Iya. Makanya tidak sedikit Galau manusia, dia. ya, Iya, tidak sedikit sholat manusia tidak di muka bumi ini sudah kena najisnya dunia. Najisnya dunia. Iya, mereka tidak bersih, tidak suci lagi. Manusia menjadi manusia kesetanan karena kena kotoran dunia, Dunia. kena najisnya dunia. Seluruh kena. Bahkan mohon maaf kadang-kadang ini para ulama kita kadang kena. Bukan Para kena, ustaz. bukan kena saja Buya, bukan kena beneran. Kena semua. Pejabat Kubur kita, dunianya. pengusaha kita, politik semua kena kotoran ini. Maka jangan salahkan kalau dunia ini marah. Jangan salahkan kalau alam ini marah. Berarti salah satu COVID itu juga Juga bagian daripada marahnya alam. karena itu malahnya alam. Lewat Karena marahnya Allah lewat alam. lewat alam, lobil alam. Ya. Terus dunia ini yang kedua adalah katanya Rasulullah bara api, Bu. Berapi, Bara api yang tadi saya katakan tadi itu. neraka ya. Iya, jadi dunia ini bara api, barang siapa yang tidak tahu ilmunya dunia, megang dunia pasti kebakar. Pasti Kebakar. karena tidak tahu ilmunya. Tadi najis, maka pandai-pandailah cara bagaimana menyucikan najis. Kalau ingin selamat di dunia ini. Orang sekarang Islam ini pakai wudhu. Iya. Menyucikan najis itu banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Banyak-banyaklah istighfar kepada sesama. Lama. Itu namanya untuk menyucikan najis yang ada dalam hati ini. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedua, dunia ini adalah bara api. Membara, Bu ya. Tadi saya katakan tadi orang yang kena bara api dunia ini mereka tak bisa tidur. Akalnya panas, buyang. Pikirannya panas, perasaannya panas, hatinya panas, semuanya panas, jiwanya panas. Maka dia mandi Pak, 10 kali tidak Dia berubah. pakai kipas angin masih panas. Bu ya. Panas. Kenapa? Sudah kena bara api Dunia. dunia. Ini seluruh. Saya banyak melihat orang kayak gitu. Ya itulah. Ya kan? fakta. Tadi ada orang kaya Buya. Itu bisa tidur di kota rokok, di warung kota rokok. Dia tidur di rumah mewah dia nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata dia bisa tidur di warung rokok yang kecil itu. Kenapa? Karena lebih enak tidur di situ katanya. Ya kan? Seperti itu. Makanya oleh karena itu jangan sampai kita jangan kena najisnya dunia. Maka kalau sudah kena najis dunia tak akan pernah kita nyambung kepada Allah, tak akan pernah hidup bahagia. Oh, Yang kedua, jangan pernah kita kena bara api. barapi. Kalau sudah kita kena baranya dunia, bara api dunia, maka hancur diri ini, hancur iman kita, tidak ada yang tersisa. Ini sudah yang kaya kena bara api dunia, yang miskin kena bara api dunia. Artinya orang kaya hanya mikirin dunia, terus mulai bangun tidur sampai tidur. Bagaimana supaya kaya, takut miskin. Akhirnya apa yang terjadi bagi orang yang kaya nanti matinya kurang. Orang kaya matinya kurang. Karena kurang terus. Jadi mati kurang. Maka dia terus berdoa, ya Allah panjang ke umurku, aku kurang umur. Itulah yang terjadi. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, mati itu adalah penantian yang kutunggu. Kalau orang tasawuf kayak Iya, gitu. iya. Ya kan? Terus yang kedua orang miskin. Orang miskin. Kena bara api, Barapi. panas. Panas. Apa yang mau dimakan, besok mau makan apa, bingung. Panas dia.
kena bara api juga. Dan itu tidak akan pernah hilang itu. Tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu, tanpa mengembalikan dirinya kepada Allah. Maka semua manusia ini sudah terkena bara api. Maka hangus manusia itu kalau tidak bertobat kepada Allah, kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang susah, sedih, panas, cepatlah istighfar. Cepatlah bertobat kepada Allah. Insya Allah akan dingin hatinya. Insya Allah akan sejuk hatinya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya dalam Al-Quran itu, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah ta'innul qulub. Jadi orang yang sudah banyak berzikir kepada Allah, maka akan tenang hati, akan tentram, akan sejuk jiwanya. Kenapa? Mereka sudah memadamkan bara api itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.